Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang organisasi bisnis atau perusahaan. Berikut penjelasannya. Pengertian perusahaan atau organisasi bisnis. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Perusahaan tersebut didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah NKRI demi tujuan memperoleh keuntungan atau biasa disebut dengan laba. Perusahaan juga memiliki tujuan yang jelas, antara lain yaitu adanya input dan output, ada sumber daya yang digunakan, ada serangkaian kegiatan yang dibagi atas beberapa tahapan, yaitu dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi dan nilai tambah bagi konsumen. Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari organisasi yang sedang berjalan di Indonesia. Yang pertama, perusahaan perorangan atau perusahaan perorangan yang merupakan organisasi dikelola dan diawasi oleh perorangan. Terdapat keuntungan maupun kerugian yang didapat oleh perusahaan tersebut. Salah satu bentuk keuntungannya adalah kamu akan mendapatkan keuntungan semua dari perusahaan itu, tetapi kerugiannya adalah kamu akan menerima konsekuensi dan masalah yang dapat terkena oleh perusahaan tersebut. Itu adalah risiko yang bisa didapatkan oleh perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah firma. Firma adalah organisasi yang didirikan oleh beberapa orang dalam suatu nama perusahaan, yang diartikan keuntungannya akan dibagi bersama rata kepada para anggotanya, dan juga kerugian harus didapat atau ditanggungjawabkan bersama. Apabila seseorang dari sebuah perusahaan firma, maka perusahaan tidak akan bisa lagi berjalan atau perusahaan akan bubar. Yang ketiga adalah CV atau perusahaan kominditer. CV adalah bentuk organisasi yang didirikan oleh beberapa orang dan masing-masingnya akan menyetor jumlah modal yang nilainya tidaklah harus sama. Di dalam CV terdapat dua sekutu, yaitu komplementer dan kominditer. Sekutu dalam komplementer berartikan orang yang tergabung akan selalu bersedia untuk menjalankan bisnis atau kegiatan perdagangan di dalam suatu perusahaan. Kominditer berarti sekutu yang hanya menyerahkan sejumlah uang sebagai modal dan bertanggung jawab atas kekayaan aset yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, PT atau perseroan terbatas. PT memiliki hak kewajiban dan kekayaan terpisah antara mendirikan dengan yang memiliki. Seseorang juga dapat memasuki perusahaan ini setelah membeli tanda kepesertaan dalam bentuk saham. Semakin besar saham yang dimiliki, maka akan semakin tinggi juga andil dan kedudukan di dalamnya. Yang kelima, persekutuan perdata. Persekutuan perdata atau biasa disebut dengan matchcap merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama. Persekutuan perdata memiliki tujuan untuk menghimpun suatu barang, uang, maupun keahlian. Ini berguna untuk memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Perusahaan juga memiliki yang namanya pendaftaran. Pendaftaran itu memiliki tujuan yang wajib, diantaranya yang pertama, melindungi perusahaan dengan jujur, yang kedua, melindungi masyarakat dan konsumer, yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha, yang keempat, memudahkan pembinaan dan pengarahan, serta pengawasan. Setiap perusahaan juga wajib melakukan kegiatan perdagangan dengan memiliki SIUP, kecuali yang pertama cabang atau wakil perusahaan, yang kedua perusahaan produksi maupun perjan atau perum, dan lain-lain. Mungkin sampai di sini recording video dari materi organisasi bisnis yang saya jelaskan hari ini. Apabila ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar.
Dan apabila saya ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.